Shalom semuanya, para PTS yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Dan kita bersyukur karena ini kita sudah masuk bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Dan memikirkan kemerdekaan itu, kita juga sangat bersyukur untuk para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang di garis depan dan untuk merebut kemerdekaan dan membawa kita seperti hari ini. Coba bayangin kalau mereka tidak berjuang, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita akan menjadi bangsa yang terus dijajah oleh orang lain, yang tidak bisa berkarya sendiri, tidak bisa mandiri, tidak bisa melakukan apapun untuk membangun bangsa. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong bangsa kita untuk keluar dari penjajahan, dan kita boleh dipimpin masuk ke dalam sebuah kemerdekaan sehingga kita bisa mandiri, sehingga kita bisa membangun bangsa kita, dan kita bersyukur oleh segala kebaikannya. Nah, ketika bicara tentang mandiri, kita memang sekarang sudah merdeka. Lause mau tanya nih, PTS yang tersayang, apakah kamu sudah mandiri? Bukan sekedar mandi sendiri, tetapi semuanya kamu bisa punya inisiatif sendiri. Kamu tidak perlu disuruh-suruh, kamu sudah tahu apa yang menjadi tugas yang paling utama. Tak perlu disuruh-suruh, kalian bisa beribadah dan memiliki hati yang menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tak perlu disuruh-suruh, kamu bisa punya kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu menghasilkan watak dan sifat yang baik. Watak dan sifat yang baik terus dilakukan akan menghasilkan sebuah karakter yang menetap di dalam diri kita. Sebuah karakter yang sulit sekali untuk diubah atau digerus oleh zaman. Nah, untuk hal ini Lause punya 7 poin yang akan kita renungkan selama sebulan demi sebulan. Lause mendapat inspirasi dari apa yang dikatakan oleh Stephen Covey di dalam bukunya, sudah lama sekali bukunya, namanya 7 Habits. Dan Lause akan mengadaptasinya dari firman Tuhan. Hal yang paling pertama adalah kebiasaan yang pertama yang harus kita miliki adalah put first thing first. Taruhlah hal yang paling utama itu duluan. Apa sih? Apa sih hal yang paling utama di dalam diri kita? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan yang pasti kalian sudah bisa hafal dari Matius pasal 6 ayat 33. Apa bunyinya? Ada yang bisa menghafalkan, bisa langsung menghafalkan. Lause akan membacanya buat sekalian atau kalian membaca bersama dengan Lause ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Apa yang menurutmu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah the first thing. Hal yang paling utama di dalam hidup kita apa? Tuhan. Hal yang paling utama di dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi penggerak apa yang kita lakukan. Kenapa saya hidup, apa yang saya lakukan ini, dia menjadi penggerak, motivator kita, dia menjadi alasan utama di dalam hidup kita. Jadi dia taruh di depan, dia taruh di bagian yang paling penting. Ketika kita menaruh Tuhan di bagian paling penting, seperti misalnya nih, kalau kamu taruh 0,000 di depan, maka semakin banyak 0 di depan, semakin kecillah bilangan itu, walaupun itu di belakang angka 981. Tetapi ketika kamu taruh 1 di depan dan 0-nya di belakang, semakin banyak 0 di belakang, maka semakin besarlah angka itu. Jadi Tuhan itu kalau kita taruh di depan, dia melebihi hal-hal yang lain. Dia melebihi hidup kita, dia melebihi pacar, melebihi dari orang tua sekalipun. Dia lebih daripada cita-cita kita, dia lebih daripada segala hal yang ada di dalam dunia ini. Ketika Tuhan ditaruh di depan,
maka hidup kita, semakin kita merasa saya tidak berarti tanpa Tuhan, maka hidup kita semakin bermakna. Nah, teman-teman sekalian, bukankah di dalam Kisah Rasul, di dalam Kisah Rasul pasal 17 dan Kisah Rasul pasal 17, di situ ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita ada, kita bergerak, kita ada. Di dalam Tuhan kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dia menjadi penyebab utama, kausa prima. Dia menjadi kausa prima, penyebab utama di dalam hidup kita. Kita lakukan apapun yang menjadi motivatornya, yang menjadi penggeraknya, yang membuat kita lakukan apapun. The first thing is God, yaitu Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, teman-teman sekalian, kalau Tuhan ada di tempat utama, maka hal yang paling utama di dalam hidup kita, pertama, waktu kita bangun tidur, pertama-tama kita cari Tuhan lebih dahulu. Kita datang ke hadapannya dan kita bersyukur, kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, saya serahkan tuh hari ini ke dalam tangan-Mu. Nanti sebentar ada masuk PJJ. Nanti sebentar saya harus lakukan ini dan itu. Saya mau melakukan semuanya itu dengan kekuatan dari Engkau, dengan pertolongan Engkau, dengan mengandalkan Engkau. Itu yang paling utama, teman-teman. Firman-Nya menjadi yang paling utama dalam hidup kita, yang membuat kita tahu apa yang harus saya lakukan yang benar. Sehingga ketika Tuhan menjadi utama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan di jalan yang lurus menuju menurut petunjuk-Nya. Dan Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia meluruskan jalanmu. Memang hidup di dalam dunia tidak selalu mulus. Pasti ada naik gunung, ada turun lembah. Pasti ada kadang kita menghadapi kerikil tajam dalam hidup kita. Ada kalanya kita menghadapi kelam kabut, gelap malam. Ada kalanya dan sering kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Dia luruskan jalanmu. Artinya bahwa kita tidak menyimpang ke tempat yang salah. Kita tidak tersesat, tapi kita hidup dengan sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan bilang apapun yang kamu lakukan itu berhasil. Itu janji-janji Tuhan loh, para PTS yang terkasih. Itu janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji seperti itu. Mari kita put Him first. Jadi kita taruh Dia yang paling utama dalam hidup kita. Ketika kita taruh Tuhan yang paling utama di dalam doa pagi kita, dan kemudian kita baca firman Tuhan, kita mulai hidup kita, maka kita tahu bahwa sampai sore, sampai malam, ketika kita tidur, kita kasih laporan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya sudah menyakiti Engkau, ampuni saya. Saya tadi ngomong kasar, saya ngomong kotor. Oh Tuhan, ampuni saya. Tuhan, bersihkan saya. Hari ini ada kejadian apa yang terjadi, saya serahkan dalam tangan-Mu. Kita kasih laporan kepada Tuhan. Jadi di dalam siklus kita, kebiasaan hidup kita, kita latih seperti itu. Put first thing first. Kita taruh yang paling utama, yaitu Tuhan, di depan. Bagaimana kondisi kalian di tengah-tengah ibadah online sekarang? Ada yang masih belum mandi? Berhenti dulu, di pause, mandi dulu. Ada yang masih baring-baring sambil mendengar khotbah? Bangun dan duduk yang manis. Ada yang sedang nge-snack atau makan. Oh, bukan begitu caranya kita ibadah. Bangun, pakai baju yang rapi, sudah mandi, duduk dengan sungguh-sungguh, menyanyi memuji Tuhan, dan datang untuk mendengar firman Tuhan dan siap untuk melakukan. Kalau kita menaruh Tuhan di depan, maka kita akan seperti biji mata Tuhan yang selalu dijaga. Ada berkat di dalam hidupmu, seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi. Dikatakan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa kalian berani untuk mempercayakan hidupmu seperti itu kepada Tuhan? Apa kalian berani untuk benar-benar hidup di hadapan Tuhan dan tidak separuh-separuh? Tuhan itu ditaruh banyak orang sebagai suatu pilihan. Ada boleh, tidak ada boleh. Tidak.
Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau menjadi nomor sekian dalam hidup kita. Tak pernah, Dia tidak mau. Tuhan bilang kita harus menaruh Dia paling depan, dan dunia ini ada di belakang, salib ada di depan. Nah, dengan demikian, maka ada banyak berkat-berkat yang siap Tuhan curahkan dalam hidup kita. Maukah kamu kalau percaya pada Tuhan tidak setengah hati? Beribadah kepada Tuhan bukan pilihan, tetapi adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Berdoa di hadapan Tuhan itu bukan pilihan, bukan nomor sekian. Kita tidak menaruh game kita di nomor 1, pacar kita, atau apapun nomor 1. No. Itu semua kita anggap sebagai 0. Tapi Tuhan taruh nomor 1. Maka 0 yang mengikutinya akan semakin berarti. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kasihanilah kami kalau selama ini kami tidak menaruh Engkau di tempat paling utama. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup di dalam hidup yang tidak bermakna dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan, kami mau Tuhan saat ini punya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang menyenangkan Tuhan. Hari ini kami belajar sebuah kebiasaan, menaruh Tuhan nomor 1, lebih daripada hal yang lain. Biar kami tidak salah prioritas Tuhan. Biar kami tidak salah prioritas Tuhan. Jangan sampai kami memprioritaskan diri sendiri atau orang lain atau dunia ini. Tetapi biar kami prioritas adalah Engkau. Dengan demikian, maka hidup kami menjadi bermakna. Oleh karena Engkau kami ada, kami bergerak, kami hidup, kami ada. Terima kasih Tuhan, berkatilah para PTS-PTS ini. Berkatilah hidup mereka satu persatu, supaya mereka sungguh punya habit yang baik, habit yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, dan menjadi sebuah karakter yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.